Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas apa yang dimaksud dengan plot device atau perangkat plot dalam sebuah penulisan karya sastra, baik berbentuk novel, cerpen ataupun yang lainnya. Nah, jika teman-teman pernah melihat sebuah cerita atau membaca sebuah cerita tentang cinta segitiga, tentang misalnya pengejaran untuk sesuatu yang ternyata adalah sesuatu yang tidak berarti. Nah, ini menggunakan plot device atau perangkat sastra. Perangkat sastra di sini atau plot device ini berguna untuk mempermudah penulis membangun sebuah cerita, sekaligus juga mempermudah pembaca untuk mengetahui keseluruhan dunia cerita secara lebih mudah, secara lebih menyenangkan, dan secara lebih elegan. Nah, secara dramatis kita dapat mengartikan perangkat plot atau trope ataupun kiasan dalam perangkat sastra penulisan ini adalah salah satu cara mudah untuk membangun cerita untuk hasil yang menakjubkan. Nah, jika teman-teman ingin membuat sebuah penulisan karya sastra dalam bentuk novel, dalam bentuk cerpen, atau dalam bentuk apapun itu, kemudian mengharapkan cara penulisannya mudah, alurnya sudah pasti menarik bagi pembaca, Anda, teman-teman semua, dapat menggunakan perangkat-perangkat ini yang sudah populer untuk kemudian diaplikasikan dalam penulisan karya yang Anda lakukan. Nah, pertanyaannya adalah apa saja perangkat sastra atau perangkat plot dalam penulisan karya sastra yang umum dilakukan? Saya akan mengajak teman-teman untuk membahasnya dalam video kita kali ini. Plot atau perangkat alur dalam sebuah penulisan karya sastra, baik berbentuk novel, cerpen ataupun yang lainnya, memiliki jumlah yang sangat banyak. Namun di antara jumlah yang banyak itu terdapat 7 jenis plot, alat bantu plot yang sangat populer, yang sudah pasti efektif, dan yang sangat umum bagi seorang pembaca. Nah, jika Anda, teman-teman semua, ingin membangun sebuah cerita yang tidak harus memikirkan sesuatu yang rumit-rumit untuk menghadirkan sesuatu yang baru tapi tetap menarik bagi pembaca, Anda bisa mengikuti 7 perangkat plot ini. Apa saja pilihan dalam 7 perangkat plot ini? Mari kita bahas satu persatu. You okay? Never better. Perangkat plot yang pertama atau alat bantu alur yang pertama adalah alur ikan haring merah. Nah, ini dalam pengertian yang lebih sederhana adalah sebuah pengalih perhatian atau titik plot palsu. Nah, ikan haring merah adalah sebuah istilah yang banyak digunakan dalam ilmu retorika. Nah, pengertian paling gampang dari istilah ini adalah pengalih perhatian dengan melemparkan satu objek yang terlihat penting untuk mengendurkan kewaspadaan lawan bicara terhadap satu hal yang benar-benar penting. Nah, dalam dunia penulisan fiksi, penulisan cerita, ikan haring merah ini maknanya tidak jauh berbeda daripada makna yang sebenarnya seperti itu. Ini adalah sebuah titik plot palsu yang biasanya penulis gunakan untuk menggiring perhatian pembaca. Nah, titik plot ini kemudian terlihat penting bagi pembaca sebelum mereka menyadari bahwa ini hanya pengalih perhatian mereka saja. Jadi secara sederhana dapat kita artikan bahwa perangkat plot ikan haring merah atau titik plot palsu ini digunakan seorang penulis untuk mengalihkan perhatian pembaca kepada titik penting dari cerita yang sebenarnya. Jadi ketika misalnya Anda membuat sebuah cerita di dalam sebuah novel dengan menampilkan karakter yang seolah-olah penting atau peristiwa yang seolah-olah penting, kemudian perhatian pembaca tersodot ke sana untuk melihat keseluruhan ceritanya nanti, tapi ternyata peristiwa tersebut atau karakter tersebut ternyata tidak benar-benar penting dalam perkembangan cerita selanjutnya. Nah, itu adalah salah satu teknis perangkat plot atau perangkat alur yang disebut dengan ikan haring merah atau titik plot palsu.
goddamn things are useless. What I think we can do is follow this logging road. Jenis perangkat alur atau perangkat plot yang kedua adalah poacher plot atau perangkat alur poacher. Nah, ini secara mudahnya adalah kebalikan dari titik plot palsu atau ikan haring merah tadi. Jadi di sini pengertian sederhananya adalah seorang penulis memberikan satu titik perhatian kepada pembaca yang terlihat remeh, yang terlihat tidak penting dalam cerita, tapi pada perkembangan cerita kemudian memiliki peranan yang besar untuk menentukan perkembangan dan alur cerita selanjutnya. Misalnya dalam sebuah cerita Anda menampilkan sosok karakter yang tidak penting, bisa saja misalnya dia adalah seorang penjaga kasir supermarket atau tukang sapu di jalan dan lain sebagainya. Tapi dalam perkembangan cerita karakter seperti ini kemudian memiliki peranan besar untuk menyampaikan memberikan informasi mengenai perkembangan plot. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana seorang penulis membangun cerita yang menarik dengan menggunakan poacher plot. Get to the other side of this ridge and get out of the wind where we can set up our camp. What do you think? Me? I think I'd rather have a nice house. Kemudian jenis alat bantu yang ketiga dalam membangun cerita adalah perangkat plot McGuffin. Nah, ini adalah salah satu perangkat plot yang populer karena biasanya digunakan oleh Alfred Hitchcock yang sangat senang sekali memasukkan karakter McGuffin dalam film-film trailer yang ia produksi. Ini adalah teknis bagaimana seorang penulis membangun sebuah cerita yang seolah-olah dunia cerita yang dibangun tersebut mengejar sesuatu yang ternyata sesuatu itu adalah hal yang kosong dan tidak berarti. Misalnya begini, Anda menulis sebuah cerita di mana seluruh plot diarahkan untuk mengejar sebuah kotak rahasia yang menyimpan peta harta karun. Jadi semua karakter di sana, semua konflik di sana, semua alur cerita Anda di sana, Anda arahkan untuk mengejar satu kotak rahasia yang berisi peta harta karun, yang mungkin isinya adalah emas, satu peti, satu karung atau lain sebagainya. Nah, ternyata pada akhir cerita peti yang menjadi tujuan dari perburuan, yang menjadi puncak dari konflik ini ternyata tidak berisi peti yang berisi harta karun yang sebenarnya. Bisa jadi peti ini kemudian berisi semacam kebijaksanaan hidup, berisi sesuatu yang ternyata tidak sepenting pada awal cerita. Nah, ini adalah salah satu teknis bagaimana Anda bisa membangun cerita menggunakan plot McGuffin. Ini umum pada misalnya pada cerita-cerita petualangan dan lain sebagainya yang berusaha untuk memburu satu kotak rahasia yang kotak sebenarnya terungkap pada akhir cerita dan ia sebenarnya bukan hal yang sepenting dalam awal cerita digambarkan sebelumnya. Get to the other side of this ridge and get out of the wind where we can set up our camp. What do you think? Me? I think I'd rather have a nice house. Perangkat plot yang ketiga adalah ini sesuatu yang sangat Anda kenal dan sangat familiar, yaitu perangkat plot cinta segitiga. Nah, di sini dalam perangkat plot cinta segitiga ini biasanya dua orang tokoh cerita sama-sama jatuh cinta pada satu tokoh yang sama. Nah, pembaca kemudian digiring untuk melihat bagaimana perkembangan cerita, siapa yang akan tokoh pilih, siapa yang akan berakhir dengan bahagia, siapa yang akan berakhir dengan kecewa dan lain sebagainya. Jadi secara mudah kita dapat melihat banyak contoh mengenai plot cinta segitiga ini. Jadi ketika satu cerita di mana tiga orang tokoh cerita memperebutkan cinta, dan siapa yang akan menjadi pasangan, siapa yang akan menjadi kecewa dan lain sebagainya. Intinya ini ada sangat mudah sekali bagaimana seorang penulis membangun konflik cerita berdasarkan
kecemburuan, persaingan, dan pertanyaan siapa yang akan bahagia pada akhirnya dan siapa juga yang akan menelan kekecewaan di akhir cerita. Something of jacuzzi. But if you're dead set on following that log you run, we can do that too. We can say Cerita-cerita petualangan seperti Indiana Jones, Jumanji, dan lain sebagainya menggunakan perangkat plot ini dalam mengembangkan alur mereka. Nah, karakter-karakter dalam cerita menggunakan konsep alat bantu plot cerita dan terlibat dalam sebuah pencaharian besar sepanjang cerita. Sedikit persamaan dengan McGuffin tadi. Tapi dalam dalam perangkat alur pencaharian ini, objek yang dicari itu biasanya adalah objek yang memang memiliki arti seperti pada awal cerita. Jadi di sini adalah bukan sesuatu yang kosong mereka kejar. Jadi karakter-karakter dalam cerita mengejar sesuatu untuk membangun plot. Jadi semua upaya, semua konflik yang terbangun, semua pengembangan karakter ini bertujuan untuk mengejar sesuatu. Bisa jadi untuk mencapai satu tempat, bisa jadi untuk mendapatkan sesuatu, dan lain sebagainya. Ini adalah alur pencaharian. Jadi Anda dapat menggunakan perangkat sastra ini, perangkat alur ini, untuk membangun sebuah cerita yang menarik dengan menjadikan semua unsur cerita Anda berfokus pada pengejaran satu objek yang kemudian dapat menggerakkan cerita tetap maju dan menarik bagi pembaca. The jacuzzi for another time when things aren't going so well. I'll follow you. Okay. Alat bantu plot yang keenam adalah perangkat alur cliffhanger. Nah, ini adalah perangkat alur menggantung. Ini artinya mudah sekali dengan memberikan ending yang menggantung atau pertanyaan lanjutan dalam benak pembaca. Namun ini sesuatu yang tidak cukup mudah untuk dilakukan karena untuk mencapai cliffhanger yang maksimal dalam sebuah penceritaan, Anda sebagai penulis harus memiliki alasan yang bagus dan kuat untuk menghasilkan ending yang maksimal. Jadi ketika satu cerita yang Anda tuliskan itu menggantung, maka alasan menggantungnya ini harus kuat. Harus memiliki alasan yang bagus dan kuat supaya efeknya bagi pembaca dapat cerita. Jadi Anda tidak bisa membuat ending yang menggantung untuk sesuatu yang lemah. Jadi alasannya harus kuat dan itu merangsang pembaca untuk mengetahui apa selanjutnya yang akan terjadi dengan karakter, dengan dunia cerita, dan lain sebagainya. Bahkan dengan menerapkan cliffhanger ini, perangkat alur cliffhanger ini juga membuka jalan bagi Anda untuk menulis sequel atau menulis serial dari novel lanjutan. Misalnya Anda menulis satu novel yang akhirnya cliffhanger, menyisakan pertanyaan bagi pembaca dan pembaca penasaran, dan itu tentu saja dapat membuka gerbang bagi Anda untuk menulis novel serialnya atau sequelnya. Yang jenis perangkat plot yang terakhir adalah Deus Ex Machina. Nah, ini adalah salah satu perangkat plot yang umum digunakan. Misalnya yang paling populer adalah dalam film seperti The Lord of the Ring dan lain sebagainya. Kedatangan atau penyelesaian konflik yang dilakukan oleh penulis dengan menghadirkan opsi, menghadirkan solusi secara tiba-tiba atau sekonyong-konyong. Jadi Anda mungkin pernah melihat bagaimana sebuah solusi, karakter atau subjek apapun dalam cerita menjadi jalan keluar dari konflik yang ada dalam cerita tersebut. Nah, ketika misalnya Anda melihat contoh di film The Lord of the Ring, ketika semua jalan keluar, semua solusi dalam konflik itu buntu, tiba-tiba datang karakter menyelamatkan mereka, atau tiba-tiba datang elang mengangkat mereka. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat alur cerita tetap berkembang, walaupun pada awalnya dilihat semua solusi sudah buntu. Nah,
keputusan penulis untuk menghadirkan solusi seperti tangan Tuhan itu yang disebut dengan deus ex machina. Dan ini adalah salah satu perangkat plot yang cukup umum dan banyak dilakukan. Namun ini juga harus digunakan dengan hati-hati, karena deus ex machina yang tidak dilakukan dengan hati-hati akan memunculkan plot hole atau lubang alur, atau mematahkan sisi logis dari satu alur cerita yang Anda bangun. Nah, ketika pembaca mulai mempertanyakan realitas atau masuk akalnya cerita yang Anda tuliskan, maka cerita itu nanti bisa jadi menjadi cerita yang tidak menarik lagi. Jadi ketika Anda menggunakan deus ex machina ini, pastikan bahwa alurnya tetap logis dan realistis, sehingga itu ketika terjadi dalam cerita bisa pembaca terima sebagai salah satu hal yang tetap menarik untuk diikuti. Cat, you still there? Unfortunately. Baiklah, itu adalah 7 perangkat alur atau plot device. Dalam proses penulisan karya sastra, Anda tentunya dapat menggunakan salah satunya atau bahkan menggunakan keduanya atau menggunakan beberapa di antaranya guna membangun cerita dalam karya yang Anda tuliskan. Jika Anda memiliki pertanyaan dalam proses penulisannya, jangan ragu untuk menghubungi kami di penulisgunung.id. Anda juga bisa mengikuti pelatihan penulisan di sana untuk menghasilkan karya Anda sendiri. Kami juga membuka jasa untuk penulisan skrip drama, penulisan novel fiksi, dan lain sebagainya yang bisa Anda pesan di website kami. Sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa. Selamat berkarya, selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.